Maka Muhammadiyah pun dan konsepsi Islam menyebutkan bahwa politik itu adalah alat dakwah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sebuah hari yang penuh dengan kemuliaan, keberkahan ini. Allah masih memberikan kita banyak nikmat, terutama tentu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, kesempatan, kelapangan waktu, nikmat rezeki, dan nikmat-nikmat lain yang tidak terkira banyaknya. Dengan semua nikmat itu, insya Allah di subuh hari ini kita dapat hadir kembali di masjid kita ini untuk melaksanakan ibadah salat subuh, dan kemudian kita lanjutkan dengan mengulang-ulang kaji, mengingatkan hal-hal yang berkaitan dengan agama kita. Mudah-mudahan ibadah kita di subuh hari ini menjadi amalan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita sebagai hambanya yang pandai bersyukur, menjadi hamba yang abd dan syakura. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita juga menjadi umat Rasulullah yang senantiasa istiqomah dengan Islam ini. Kita pedomani Al-Quran dan sunnahnya. Kita jadikan Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik dalam kehidupan kita, dan kita berittiba kepada perjuangannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan kajian kita pada bulan-bulan sebelumnya. Kita masih membicarakan soal ghazul fikri. Pada kesempatan ini kita masih membahas berkaitan dengan bagaimana kita menghadapi ghazul fikri atau melawan ghazul fikri itu. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan beberapa strategi di dalam menghadapi ghazul fikri. Pertama, strategi bagaimana kita kembali kepada konsepsi Islam dengan meningkatkan kepatuhan, ketaatan kita kepada Allah. Kita menghindari perpecahan dan perbedaan pandangan di kalangan kita umat Islam dengan merujuk kembali kepada konsep Islam, menjadikan Islam itu sebagai satu-satunya konsepsi ajaran yang akan bisa membawa kita kepada kebahagiaan, ya, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Nah, yang kedua, bagaimana kita meningkatkan pendidikan umat Islam, terutama tentu dalam penguasaan ilmu pengetahuan teknologi, meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam, pendidikan yang atau lembaga pendidikan yang modern, yang islami. Kemudian juga bagaimana kita melakukan islamisasi ilmu pengetahuan, walaupun sebenarnya dari awal bahwa ilmu itu datang dari Allah, ya, mengislamisasi ilmu pengetahuan artinya mengembalikan sumber-sumber ilmu itu kepada konsepsi ajaran Islam. Nah, yang ketiga, bagaimana kita memperkuat pendidikan keluarga sebagai benteng dari agama. Nah, keluarga adalah tiang utama dalam membentuk generasi yang memiliki sikap atau memiliki perilaku keagamaan yang kuat, tiang utama dalam bentuk generasi yang memiliki keutamaan-keutamaan, dan termasuk juga menjadi tiang utama bagaimana sebuah bangsa itu menjadi bangsa yang kuat. Kemudian bagaimana kita membangun ekonomi umat dengan melawan ekonomi kapitalisme, penguasaan sumber-sumber ekonomi, aset ekonomi, akses, ya, ekonomi di tangan umat Islam. Kemudian yang kelima, strategi dalam melawan ghazul fikri itu adalah bagaimana kita menguasai media dan pusat informasi, ya, media pusat informasi, agar kita mampu menyampaikan, ya, membangun opini di tengah umat, menyampaikan informasi yang benar, karena sesungguhnya media sangat strategis dalam membentuk cara pandang, membentuk pemahaman masyarakat terhadap satu persoalan yang terjadi di tengah kehidupan kita. Maka ketika media secara terus-terusan membangun
daya nalar kita dengan pandangan media yang tidak sejalan dengan Islam, itu pada akhirnya akan mendorong kita pun menjadi orang yang tidak menjadikan Islam sebagai sesuatu yang baik di tengah kehidupan kita. Kemudian yang keenam, memperkuat dakwah di tengah umat, termasuk terhadap yang non-Islam. Nah, ini memperkuat dakwah di tengah umat termasuk kepada yang non-Islam. Jadi mungkin selama ini pandangan kita dakwah itu hanya untuk umat Islam, tapi dakwah juga harus disampaikan kepada yang tidak Islam agar mereka paham tentang Islam, bahwa kemudian mereka tidak masuk Islam itu terpulang kepada hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Tapi yang paling penting buat kita adalah bagaimana mereka menerima informasi tentang Islam yang benar, ya, menerima informasi tentang Islam yang benar, sehingga pada akhirnya mereka paham bahwa Islam yang kita amalkan ini bukan sebagaimana persepsi mereka, pandangan mereka yang buruk tentang Islam. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu sekalian, kita 1 bulan terakhir ini merasa sangat prihatin dengan sikap seorang politisi Swedia yang membakar Al-Quran. Misalnya setiap Jumat dia bakar Al-Quran, Rasmus Paludan itu adalah satu contoh konkret bagaimana orang-orang di luar Islam memandang Islam, sehingga mereka beranggapan bahwa Al-Quran itu mesti dimusnahkan karena mereka anggap Al-Quran itu adalah sumber informasi yang membahayakan. Mereka anggap Al-Quran itu sebagai sumber ajaran terorisme, sumber ajaran radikalisme yang mereka harus musnahkan. Itu Bapak Ibu sekalian, mereka anggap Al-Quran itulah yang sangat berbahaya, maka mereka bakar. Nah, ini satu pandangan yang sesungguhnya mesti diluruskan, bahwa Al-Quran sebagai kalam Allah, wahyu Allah, justru menjadi sumber informasi, sumber ilmu pengetahuan, ya, sumber ajaran yang membawa manusia kepada kemaslahatan, kebaikan, dan membangun peradaban yang tinggi. Jadi dakwah kepada orang tidak Islam juga menjadi penting agar mereka punya persepsi pandangan yang tidak keliru tentang Islam. Ya, walau sekali lagi soal kemudian mereka masuk Islam atau tidak, itu hidayah yang diberikan Allah kepada mereka. Kemudian yang ketujuh Bapak Ibu sekalian, yang juga kita sampaikan, membangun atau strategi dalam menghadapi Ghazul Fikri itu adalah membangun ukhuwah persatuan umat Islam. Inilah juga yang paling utama, rapuhnya ukhuwah, ya, rusaknya ukhuwah umat Islam itu menjadi faktor penyebab Ghazul Fikri itu begitu mudah, ya, begitu mudah dijalankan di tengah umat Islam. Umat Islam yang rapuh, umat Islam yang tidak kuat, soliditas umat Islam yang sangat lemah, itu menjadi satu faktor penting bagaimana orang-orang kafir begitu mudah untuk mengadu domba kita umat Islam. Ya, bagaimana kita sama umat Islam kemudian dibenturkan, yang pada akhirnya mereka lah yang akan mendapatkan keberuntungan karena sesama kita saling berkonflik. Nah, inilah yang harus kita pahami. Jadi konflik di tengah umat Islam itu menjadi satu jalan yang paling mudah bagi orang-orang kafir untuk melemahkan kita lewat strategi Ghazul Fikri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada subuh hari ini saya sampaikan bagian terakhir dari strategi melawan Ghazul Fikri. Inilah strategi yang paling sangat efektif sebenarnya di dalam menghadapi Ghazul Fikri itu, yaitu bagaimana kita umat Islam mengendalikan kepemimpinan politik dan kekuasaan. Bapak Ibu sekalian, jadi 6 strategi Ghazul Fikri untuk melemahkan umat Islam yang saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu dengan menggunakan lembaga pendidikan, dengan memanipulasi sejarah, kemudian dengan mengendalikan kekuatan ekonomi, kemudian media massa, dunia hiburan, itu semua dikendalikan karena kekuasaan dikuasai oleh mereka, karena kekuatan politik dimiliki oleh mereka,
karena kepemimpinan di tengah umat dikuasai oleh mereka. Nah, sebaliknya Bapak Ibu sekalian, melawan Ghazul Fikri, menghadapi Ghazul Fikri dengan strategi-strategi yang tadi saya sampaikan, itu hanya akan efektif, ya, akan efektif, akan berhasil kalau umat Islam juga memiliki kekuasaan. Jadi kalau kekuasaan itu, kepemimpinan politik itu dikendalikan oleh umat Islam. Jadi ini memang kebalikannya, ya. Maka kekuasaan politik, kepemimpinan politik menjadi alat yang paling efektif di dalam melawan, menghadapi Ghazul Fikri, di dalam menjaga, memelihara agama dari kerusakan. Bapak Ibu sekalian, hanya persoalannya lah Bapak Ibu, umat Islam ini sering sekali tidak menyadari, sering sekali tidak memahami bahwa politik itu bukan semata-mata merebut kekuasaan, mempunyai kekuasaan, baik di kekuasaan eksekutif yang paling utama, kekuasaan legislatif maupun kekuasaan yudikatif. Bukan semata-mata soal bagaimana kita punya kekuasaan itu atau memiliki kekuasaan itu, tapi sesungguhnya adalah dalam konsepsi Islam, politik itu, kekuasaan itu justru menjadi bagian dari perintah dari ajaran Islam, ya, menjadi bagian dari konsep ajaran Islam yang harus kita jalankan. Karena dampak dari kekuasaan politik itu tidak hanya soal dunia, tapi berdampak kepada akhirat. Bapak Ibu sekalian, ya, berdampak pada akhirat. Mengapa berdampak pada akhirat? Karena akan berpengaruh terhadap konsepsi keimanan kita, akidah kita, tauhid kita, ya, akan berpengaruh terhadap tegaknya dakwah di tengah-tengah kehidupan kita di atas dunia ini. Dan itu jelas akan berkaitan dengan risalah ajaran Islam yang Allah turunkan kepada nabinya, dan menjadi tanggung jawab kita sebagai umat Islam untuk meneruskan dakwah itu di tengah kehidupan kita ini. Jadi yang selama ini kita pahami, atau di tengah umat Islam memahami soal politik itu cenderung dianggapnya soal dunia saja. Nah, makanya inilah yang kemudian apa yang disebut dengan sekulerisme, Bapak Ibu sekalian, ya, sekulerisme. Jadi memang soal politik ini di tengah umat Islam itu kemudian menganggap ini soal-soal dunia, tidak terkait dengan agama. Nah, ketika sesuatu aktivitas yang sangat penting ini dipisahkan dari konsep keagamaan atau nilai-nilai keagamaan, maka itu akan menjadi sebuah konsep yang disebut dengan sekulerisme, ya, sekuler. Padahal sesungguhnya Bapak Ibu, konsepsi sekuler itu tidak ada dalam Islam. Karena Allah menciptakan kita adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka seluruh aktivitas kita itu adalah bagian dari ibadah. Ketika kita beraktivitas dalam konsep kekuasaan, dalam konsep politik, dalam kehidupan lingkungan politik, itu bagian ibadah kita kepada Allah. Maka Muhammadiyah pun dan konsepsi Islam menyebutkan bahwa politik itu adalah alat dakwah. Itu alat dakwah, bagian dari dakwah kita untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf an-nahyu anil munkar, ya. Jadi dia tidak semata-mata urusan dunia, tapi dia sangat terkait dengan soal akhirat kita. Maka betapa banyak sebenarnya dalam Al-Quran, Bapak Ibu, ya, pedoman-pedoman tentang bagaimana cara memilih pemimpin di dalam Islam. Begitu banyak dalam Al-Quran. Bahkan ketika kita salah dalam memilih, konsekuensinya bukan sederhana. Apa konsekuensinya? Pertama, konsekuensinya kita menjadi orang yang sama dengan mereka. Kalau sama dengan mereka, bisa saja misalnya ketika kita memilih orang-orang kafir menjadi pemimpin, maka konsekuensinya kita sama dengan mereka. Bisa jadi kita menjadi kufur, bisa jadi kita menjadi orang-orang yang munafik, bisa jadi kita menjadi orang-orang yang zalim, kata Allah. Bahkan akibat dari sikap kita yang seperti itu, maka Allah tidak memberikan kita hidayah dan petunjuknya, dan kita termasuk orang yang zalim. Jadi konsekuensinya sangat luas sekali
kalau soal kepemimpinan politik ini ya lepas dari nilai-nilai agama. Maka di antara ayat yang tadi saya bacakan ya Bapak Ibu sekalian itu menjadi faktor utama, faktor penting untuk memahami mengapa kita umat Islam itu harus memiliki, mengendalikan atau menguasai kepemimpinan politik itu. Innama waliyukumullahu war rasul walladzina amanu walladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakat wa hum raki'un. Kata Allah, sesungguhnya penolong kamu, atau juga diartikan wali di situ, sesungguhnya pemimpin kamu ya Allah, Rasulnya dan orang beriman. Ada 3 Bapak Ibu sekalian. Jadi di ayat ini Allah katakan 3 inilah yang kita bisa meminta pertolongan, terutama pada soal-soal terkait juga dengan soal dunia. Maka kita pertama harus menjadikan Allah itu sebagai tempat meminta perlindungan, pertolongan, kemudian Rasulnya, dan ketiga orang-orang beriman. Inilah Bapak Ibu sekalian, penolong kamu, kata Allah di ayat ini, atau diartikan juga pemimpin kamu, Allah, Rasul, dan orang beriman. Ya. Kenapa Allah? Sudah jelas Bapak Ibu, sudah pasti. Allah Tuhan yang kita imani, yang kita abdi, yang kita yakini, pencipta alam semesta. Allah menghidupkan, mematikan. Allah pemilik alam ini dan pemilik hari kemudian. Ya, Maliki Yaumiddin. Allah lah yang akan memberikan atau menentukan kehidupan kita, terutama tentu kehidupan di akhirat kita. Kita kembali kepada kebahagiaan atau tidak, itu karena kita sumbernya beriman kepada Allah. Maka Allah kita harus jadikan sebagai tempat meminta pertolongan dan perlindungan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Maka ketika kita tidak mengimani Allah, tidak menjadikan Allah tempat bergantung kita, tidak meminta pertolongan kepada Allah, justru kita jatuh kepada kekufuran, musyrik. Kekufuran musyrik itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, maka Allah akan berikan azab yang pedih. Maka kembali kepada Allah, Allah lah yang pertama. Nah, itu secara sederhana begitu Bapak Ibu sekalian. Mengapa Allah? Ya karena Dia menciptakan kita ini. Ya, pemilik alam semesta ini, yang menghidupkan, yang mematikan, memberikan kita rezeki, yang segala-galanya hanya Allah. Ya, la ilaha illallah fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, itu yang pertama di ayat itu. Yang kedua siapa? Rasulnya. Nah, Rasulnya. Nah, Rasulnya itu adalah manusia pilihan, manusia yang telah Allah pilih menjadi Nabi Rasul yang menyampaikan risalah ini, ajaran Islam ini kepada umat manusia. Tentulah Rasul itu manusia terbaik, manusia pilihan, ya, manusia sempurna. Apalagi Rasul terakhir Muhammad SAW, yang bicaranya menjadi hukum, yang perbuatannya menjadi hukum, yang penetapannya menjadi hukum, yang disebut dengan sunnah itu. Rasul itu berbicara atas bimbingan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bukan nafsunya yang bicara. Rasul itu kepribadiannya penuh dengan kemuliaan. Al-Quran itu adalah akhlak Rasulullah. Wa innaka ala khuluqin adzim. Maka Rasul sebagai manusia pilihan, sebagai contoh terbaik dalam kehidupan kita, manusia yang dalam dirinya banyak sekali kebaikan-kebaikan yang pantas untuk kita tauladani. Maka Rasul itu adalah penolong kita, pemimpin kita, penolong kita di dunia. Artinya apa? Kita melaksanakan sunnahnya, melaksanakan ajarannya, maka kita akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Karena kita menjalankan sunnahnya, menjalankan ajarannya, ya, kita menjadi umatnya yang terbaik. Di akhirat pertolongan Rasul apa? Hanya Nabi Muhammad satu-satunya manusia yang Allah beri otoriti, kewenangan, kekuasaan memberikan pertolongan di akhirat yang disebut dengan syafaat. Tidak ada yang lain.
Maka untuk mendapatkan pertolongan Rasul, syafaat Rasul, kita harus mengikuti sunnahnya, mencintai dia dan juga mencintai keluarganya. Itu Rasul. Apalagi dalam aspek kepemimpinan dunia, Rasul itu seorang pemimpin terbaik, ya, seorang kepala negara yang baik, yang hebat, yang cerdas, panglima perang yang hebat. Rasulullah itu pemimpin umat yang sangat dicintai oleh umatnya. Itu Rasul. Maka kita umat Islam menjadikan figur Rasulullah itulah sebagai figur utama. Ayat tadi kan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi tidak ada manusia lain yang melebihi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga di ayat itu, siapa pemimpin penolong kita? Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Itu. Dan orang-orang yang beriman. Kenapa orang beriman? Bapak Ibu sekalian, yang menjadi pemimpin penolong kita, pertama, orang beriman itu saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini bersaudara. Jadi kalau kita bersaudara, pastilah sesama saudara saling melindungi, menyayangi, ya, saling menolong, saling membantu, saling menasehati. Saudara, Bapak Ibu sekalian.